Teman baik pulang ke Indonesia. Bab 2. Melihat Darlene berkata seperti itu, Yos pun merasa tenang. Mengambil kopi yang ada di meja dan meminumnya. Setelah mengantar Yos yang sudah selesai sarapan keluar pintu, Darlene pun mulai membersihkan apartemen. Menggunakan pewangi untuk menghilangkan aroma parfumnya. Setelah memastikan apartemen ini sama sekali tidak ada bekasnya, dia baru membawa kopernya lalu pergi. Darlene meninggalkan gedung ini, menarik koper ke sebuah jalan kecil, melewati hutan bambu dan pergi ke sebuah apartemen. 1 tahun lalu, dia sudah menghasilkan cukup uang untuk membeli sebuah apartemen di sekitar tempat ini. Hanya berjarak 2 gedung dengan apartemennya Yos. Mungkin dari awal dia sudah menduga akan menjadi seperti ini. Dan karena keegoisannya, dia pun membeli tempat tinggal yang dekat dengan Yos. Setelah sampai di apartemennya, Darlene pun mengeluarkan baju dan menaruhnya di dalam lemari. Setelah membereskan semuanya, dia pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan wajah. Melihat ke arah cermin dan terdiam sejenak, lalu berkata, "Sudah 4 tahun. Darlene, kamu seharusnya sudah harus bersyukur. Sudah saatnya belajar untuk hidup sendiri." Darlene bekerja di sebuah toko sepatu. Awal tahun ini, dia diangkat menjadi manajer toko. Selain 2 bulan yang lebih ramai, lain waktu dia sangat santai. Kebanyakan dia selalu tinggal di apartemennya Yos. Sekarang, dia sudah memutuskan untuk tidak bertemu dengan Yos lagi dan tidak memikirkannya. Memfokuskan dirinya pada pekerjaan. Yos juga sedang sibuk dengan case-nya, jadi juga tidak bisa menelponnya. Waktu pun dengan cepat berlalu. Darlene sudah hampir selesai membereskan acara promosi besar-besarannya itu. "Linda, pergilah ke gudang dan keluarkan semua model ini. Semua yang ada di rak ini turunkan saja." Pagi-pagi, Darlene seperti biasanya sedang sibuk di toko. Barusan memerintah, telepon dari Jen pun masuk. "Darlene, aku sudah sampai. Aku sudah turun dari pesawat. Bisakah kamu datang untuk menjemputku?" Darlene terdiam sejenak. Tidak menduga Jen begitu cepat kembali. Setelah menyetujuinya dan memerintah semuanya, Darlene pun menyetir mobil ke bandara. Setelah 1 jam, mobil pun tiba di bandara. Dari jauh, Darlene sudah melihat tubuh mungil yang berdiri di pinggir jalan. Dia pun turun dari mobil dan memanggilnya. Jen yang berdiri di sana langsung menarik koper dan berlari ke arahnya, memeluk Darlene dengan erat. Setelah Jen memeluknya, dia pun menarik Darlene dan melihatnya. Dengan tidak tega dia berkata, "Barusan berapa tahun saja, orang cantik dulu kenapa menjadi seperti ini? Tubuhmu sama sekali tidak ada dagingnya. Jangan-jangan kamu sudah pacaran ya? Apa kamu disakiti pacarmu ya?" tanya Jen. Darlene menghindari pandangannya, tersenyum secara paksa dan berkata, "Tidak, ini mungkin tekanan kerja terlalu besar." Dia takut dengan tatapan Jen yang terus mencari tahu itu, jadi mengubah topik. Setelah membawanya pergi dan sampai di kota,
sudah hampir jam 12. Setelah itu dia pun mencari restoran Cina untuk menyambut kepulangan Jen. Makanan Cina yang pedas langsung menarik Jen. Mengambil sumpit dan terus makan. Sambil makan sambil menjelekkan makanan di Melbourne. Sangat tidak enak. Benar-benar menyiksa orang yang suka makanan pedas seperti dia. Darlene hanya diam mendengarnya. Kadang-kadang menjawab dan membantunya membersihkan tulang ikan. Setelah itu Jen pun berhenti sejenak lalu berkata, "Walaupun aku dan James sudah bercerai, tapi pengadilan memberikan kuasa atas putriku padanya. James berjanji akan memberiku $300 juta setiap tahunnya. Tidak mengizinkanku pergi melihat putriku." "Apa?" Darlene menghentikan gerakannya, meletakkan sumpit di piring, lalu melihat Jen dan bertanya, "Jadi, apa yang kamu katakan?" "Aku bisa mengatakan apa? Tentu saja aku menyetujuinya." Jen mengayunkan bahu. Ekspresi di wajahnya terlihat tidak peduli. "Dari awal aku memang tidak menyukai James. Hanya karena cinta satu malam dan hamil. Menggugurkan kandungan juga takut merusak tubuhku. Jadi aku berdiskusi dengannya dan menikah di sana. Walaupun aku yang melahirkan putriku, tapi aku sama sekali tidak ada perasaan dengan anak itu. Membawanya kembali ke sini juga tidak baik. Jadi ya lebih baik James yang membesarkannya. Apalagi setiap tahun aku akan bisa mendapatkan $300 juta. Apa yang tidak baik kan?" Mendengarkan ini, Darlene pun mengerutkan dahi. Tidak bisa menahan dan berkata, "Bagaimanapun juga, itu adalah anakmu. Kamu seperti ini."